Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BES semua, kembali lagi bersama saya Zainal Arifin, Technical Support dari PT BES Instrumen Indonesia. Hari ini kita akan review salah satu produk dari Kyoritsu, di mana untuk produk ini sudah sangat familiar sekali dan sudah banyak yang menggunakan di lapangan. Tetapi untuk fokus kita hari ini, kita mau review upgradean atau versi terbarunya dari tipe tersebut, di mana yang tipe yang saya maksud di sini adalah ArcTester 4105A, dan untuk upgrade-nya atau versi terbarunya dari Kyoritsu mengeluarkan 4105DL, di mana untuk perbedaannya untuk spesifikasinya masih sama, di mana untuk range-nya masih sama mulai dari 20, terus 200 dan 2000 ohm, dan untuk tegangannya dia sampai dengan 200 volt AC. Dan untuk powernya juga masih sama, menggunakan baterai A2 sebanyak 6 unit. Dan untuk kelengkapannya mungkin nanti agak beda, di mana untuk yang 4105DR ini dia lebih yang jelas untuk aksesorisnya dia lebih bagus, dan mungkin agak lumayan compact untuk packagingnya juga, dan untuk untuk membawanya juga lebih enak karena dia unitnya lebih tipis. Dan yang paling diunggulkan dari upgrade-nya ini adalah dia dilengkapi untuk 4105DL-nya ini sudah dilengkapi dengan IP67, di mana dia sudah waterproof, jadi aman untuk digunakan di lapangan atau digunakan di outdoor. Dan unit ini kalau untuk aksesoris kayak kabelnya dia sudah dilengkapi dengan roll. Jadi kalau misalkan nanti di lapangan tidak usah lagi gulung-gulung secara manual atau mungkin digulung di siku, nanti bisa menggunakan rollannya dia sendiri. Jadi tinggal gulung aja. Langsung saja kita di sini mungkin untuk teman-teman semua atau sobat-sobat BES semua sudah familiar dengan tipe ArcTester ini, di mana ArcTester ini terkenal bandel dan terkenal juga untuk keakurasiannya, dan untuk penggunaannya masih sama, di mana dia harus menarik kabel, di mana untuk fungsinya dia sendiri untuk penempatan rod baru atau penempatan grounding baru, di mana dia harus sentuh langsung dengan rod yang akan dilakukan pengetesan. Dan perbedaannya ini juga dengan arc clamp, di mana kalau arc clamp itu arc clamp-nya Kyoritsu mungkin tipenya 4200 atau 4202. Nah, kalau untuk 4200 atau 4202 arc clamp, kita tinggal klampkan saja ke rodnya atau ke kabel rodnya atau kabel grounding. Kalau ini kita harus tarik-tarik kabel. Dan untuk keakurasiannya dibandingkan dengan arc clamp, di mana kalau arc clamp itu kan dia hanya bisa digunakan untuk rod atau grounding paralel. Kalau ini bisa untuk rod atau grounding paralel, bisa digunakan untuk rod atau grounding yang tipe tunggal. Jadi untuk ArcTester yang ini lebih banyak fungsinya, tapi kelemahannya mungkin dia hanya harus membutuhkan space lebih atau ruang-ruang yang cukup panjang, di mana dia harus menarik kabel dengan jarak minimalnya saja dia membutuhkan 5 sampai dengan 10 meter. Mungkin kita langsung masuk saja ke seri yang terbarunya ini saja, karena untuk seri 4105-nya ini saya kira dari teman-teman juga nanti sudah familiar dan mungkin tidak ada pertanyaan. Jadi langsung saya perkenalkan saja untuk seri terbarunya, untuk seri 4105DL. Nah, untuk kardusnya atau packagingnya 4105DL ini sendiri ada dua seri, di mana yang satunya dilengkapi dengan hard case, dan untuk tipenya nanti 4105DLH. Nah, untuk perbedaannya, kalau hard case nanti dia hanya dilengkapi hard case saja, dan untuk aksesorisnya masih sama. Tapi kalau untuk 4105DL dia packagingnya seperti ini, jadi dia lebih besar. Untuk tampilannya dia di atas sini ada gambar dua dimensi dari tipe ini sendiri, dan untuk
samping-sampingnya sama, dia hanya gambar 2 dimensi saja, dan di atas ini nanti ada untuk serial numbernya. Dan untuk 4105DL ini masih diproduksi di Jepang langsung. Langsung saja kita buka. Untuk di dalamnya ada case-nya seperti ini, dimana untuk tasnya ini lumayan enak dibawa ke lapangan. Dia di sini sudah ada pegangan tangannya, dan di sini ada waist-nya, jadi nanti bisa diselempangkan atau dipakai di badan juga. Untuk yang atas ini dia menggunakan semi kulit, jadi kalau misalkan nanti kena air nggak khawatir untuk masuk ke dalam tasnya ini sendiri. Dan untuk bahannya keseluruhan hampir sama seperti itu. Dan untuk resletingnya di sini ada 1. Nah, untuk kelengkapan di dalamnya seperti ini, dimana kita dapat unitnya itu sendiri seperti ini. Kita dapat manual book, dan di sini kita dapat sertifikat conformity dari Kyoritsu langsung. Untuk sertifikat conformity-nya ini bisa diisi sendiri untuk model dan serial numbernya, dan dia dalam 2 bahasa, dimana di sini ada bahasa Inggris dan untuk yang di belakangnya dalam bahasa Jepang. Nah, untuk manual books-nya ini sendiri dia hanya menggunakan bahasa Inggris saja. Nah, di sini kita dapat kabel untuk pengetesan grounding tipe 2 wire, dan di sini kita dapat kabel grounding yang untuk kabel yang nanti dikonekkan ke rod atau ke grounding yang akan dilakukan pengetesan. Nah, untuk kabel yang ditarik-tarik nanti dia sudah dilengkapi rolan seperti ini. Jadi misalkan nanti selesai melakukan pengetesan, tinggal digulung saja. Nah, di sini ada gulungannya seperti ini, kita tinggal buka. Nah, ini tinggal digulung atau diulur. Nah, ini kalau misalkan mau dimasukkan tas, kita tinggal lipat seperti ini. Nah, untuk konektornya ini juga enak. Untuk tempatnya di sini sudah disediakan, jadi kita tinggal buka seperti ini, dan ini nanti yang dikonekkan ke dalam unitnya. Nah, ini tinggal ditarik nanti, dan yang ditarik nanti yang sini yang dikonek ke alatnya. Dan untuk gulungannya nanti tinggal digulung dari sininya lagi. Dan ini untuk rolannya lumayan bagus juga untuk modelnya. Jadi ini mempermudah kerja di lapangan, dan mungkin kerjaan jadi lebih simpel karena dia unitnya ini sendiri juga sudah enak. Nah, apabila nanti ada yang nggak sesuai gulungannya, bisa dibuka rolan bawahnya seperti ini. Kita kalau mau masang lagi, kita tinggal benarkan dan kita tekan lagi seperti ini. Ini untuk rolannya kita dapat 2. Di sini untuk kabel yang merah dan kabel yang kuning, dimana untuk 2 kabel ini nanti yang akan ditarik jaraknya sampai 5 meter, dan dari 5 meter sampai dengan 10 meter. Di sini kita masih dapat strapnya juga untuk handle untuk pegangan alatnya ini nanti. Jadi kalau di lapangan tinggal kita gantungkan di leher atau mungkin digulung di tangan, jadi lebih enak untuk pengoperasiannya. Di sini kita juga dapat pasaknya, dimana untuk pasaknya ini dia lebih simple atau berbeda dengan seri yang lamanya. Karena yang seri yang lama itu dia untuk pasaknya agak lumayan besar, dan untuk ujungnya sini agak lumayan lebar. Jadi kalau dibawa kemana-mana itu agak susah. Kalau ini jadi lebih gampang dibawa kemana-mana karena pasaknya seperti ini. Dan ini menggunakan besi cor.
Kalau yang lama itu dia menggunakan di sini di ujungnya sini dia menggunakan drat. Jadi kadang kalau alatnya sudah lama mungkin di sini ada yang los-los atau kendor-kendor. Nah, kalau yang ini tidak khawatir kendor karena dia sudah menggunakan besi cor. Nah, untuk aksesorisnya yang didapat cuman itu saja, dan di sini mungkin yang diunggulkan dia untuk pembawaannya ini jadi lebih enak karena dia sudah dilengkapi dengan tas seperti ini. Dan aksesoris ini kalau misalkan di 4105A kita juga harus beli opsional kalau mau mendapatkan aksesoris yang ini. Yang ini juga sebenarnya ada opsionalnya juga kalau kita mau menggunakan seri 4105A biasa, tapi mau mendapat aksesoris yang sama dengan 4105DL. Nah, kita langsung saja ke alatnya, dimana untuk alatnya ini nanti tampilannya mungkin agak berbeda. Nah, untuk alatnya luarnya seperti ini. Jadi covernya, jadi untuk dimensinya dulu. Di sini dimensinya dia lebih tipis, tapi dia lebih panjang sedikit dari versi 4105A. Untuk bahan depannya masih sama, menggunakan semi rubber, jadi plastik yang ada campuran rubbernya, jadi dia tidak khawatir pecah. Nah, untuk di dalamnya mungkin tampilannya di sini agak elegan sedikit dari 4105A, dimana kalau 4105A itu masih datar saja, nggak ada tekukan-tekukan atau desain-desain seperti ini. Dan di sini dia sudah dilengkapi dengan rubber, jadi untuk gripnya lebih enak. Di samping-sampingnya sini, di sini ada lubang strapnya untuk penempatan strapnya nanti. Dan di sini untuk range-nya masih sama. Jadi kita mulai dari 20, 200 dan 2000. Dan untuk 4105DL ini sudah dilengkapi dengan backlight. Dan untuk tombol tesnya ini kita tinggal tekan tombol sekali, dia langsung otomatis memulai pengukuran. Kalau yang seri yang lama 4105A itu dia menggunakan push lock, jadi kita tekan, nanti kita putar ke kanan baru dia lock, dan untuk melepaskan kita tinggal tekan dan diputar ke kiri untuk rilisnya. Untuk di sininya masih sama. Di sini ada panduan penggunaannya. Jadi nanti untuk user misalkan kalau ke lapangan, yang jelas pasti mereka susah untuk, misalkan kalau usernya kurang mengerti, dia harus buka-buka manual book agak susah. Jadi di sini sudah ada instruction manualnya untuk versi singkatnya. Jadi lebih gampang untuk instalasinya, terus untuk melakukan proses pengetesan nanti. Dan di sini juga ada keterangan untuk range-nya nanti. Nah, untuk covernya ini sendiri kita bisa copot juga, nanti tinggal ditarik ininya ke atas seperti ini. Ditarik ke atas, dan ini kalau mau memasang kita tinggal tekan lagi seperti ini, dia otomatis nanti terpasang lagi untuk covernya ini. Kalau mau lepas tinggal ditarik seperti ini. Mungkin langsung saja kita coba untuk menghidupkan alatnya. Oh iya, untuk di atasnya sini kita masih sama menggunakan 3 port juga. Jadi dia hanya bisa melakukan pengetesan grounding 2 wire atau 3 wire. Dimana untuk 2 wire nanti dipakai untuk pengetesan grounding trafo, dan untuk 3 wire-nya nanti untuk pengetesan grounding rod. Langsung saja kita coba untuk menghidupkan alatnya. Oh ya, untuk cover baterainya di sini dilengkapi dengan seal. Jadi ini untuk mengurangi masuknya air nanti, atau mengantisipasi masuknya air ke dalam unit melalui baterai. Jadi untuk sealnya ini jangan, kalau misalkan menggunakan 4105DL jangan sampai dibuang atau dilepas pas saat penggantian baterai.
Oke, sudah saya pasang baterainya di sini. Kita coba untuk menghidupkan unitnya. Untuk menghidupkannya masih sama, kita tinggal putar saja selector switchnya seperti ini. Dan untuk tampilannya dia untuk displaynya lebih besar, jadi untuk angkanya terlihat lebih jelas, dan dia sudah dilengkapi dengan backlight. Untuk backlightnya dia berwarna putih, jadi lebih terang. Nah, untuk cara penggunaannya nanti di sini kita install dulu untuk tiang pancangnya atau pasak-pasaknya ini dulu. Jadi untuk pasak yang pertama ini, untuk pasak H ini ditarik dari grounding yang akan kita ukur itu sejauh 10 meter secara garis lurus atau sejajar dengan grounding yang akan diukur. Dan untuk yang berwarna kuning ini atau port S-nya nanti dipasang dengan jarak 5 meter dari grounding yang akan kita lakukan pengetesan, dan 5 meter juga dari port R-nya. Jadi jaraknya nanti total berarti 10 meter, tapi dia untuk 5 meter yang pasak yang kuning, dan untuk 5 meter kemudian pasak yang berwarna merah. Dan untuk jaraknya kita harus segaris lurus dengan grounding yang akan kita lakukan pengetesan. Nah, untuk cara penggunaannya nanti kalau pertama kita melakukan pengetesan grounding yang baru, kita pilih dulu ke range yang paling tinggi, dimana untuk yang paling tingginya kita ke range 2000. Tujuannya apa? Nah, tujuannya di sini kita supaya tahu sebenarnya nilai aktualnya itu berapa, 1 digit atau 2 digit kah. Nah, setelah kita tahu berapa digit nilainya, kita baru turunkan ke range 20 atau 200-nya. Jadi kita dapat hasil yang lebih akurat, dan pada saat melakukan pengetesan nanti diusahakan untuk kabel yang berwarna kuning nanti jangan dipegang, soalnya dia mengeluarkan tegangan 230 volt. Jadi lumayan juga kalau 230 volt atau 300, lumayan juga nanti kalau kena ke orang. Nah, untuk pengetesannya kita tinggal tekan tombol tes yang ada di sini. Dan untuk ininya nanti untuk pengetesannya nanti kita tinggal tekan menggunakan tombol yang start yang ada di sini. Dan di sini kita ada lampu indikator juga, dimana untuk yang indikator yang di bawah sini nanti untuk indikator earth fault, jadi dia mengindikasikan bahwa di situ ada tegangan di dalam rod yang akan dilakukan pengetesan. Dan yang di atasnya sini untuk pengecekan resistansi di RH atau di RS-nya sini. Jadi nanti dia ada indikatornya di sini jika RH atau RS-nya sudah dinyatakan oke. Dan untuk attention juga untuk teman-teman semua atau sobat-sobat base instrument, sobat base semua, sebelum kita melakukan pengetesan diutamakan kita mengecek earth voltage-nya dulu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tahu earth voltage yang ada di rod, yang kalau rod baru mungkin tidak ada tegangan di situ, tapi kalau untuk rod yang sudah existing atau mungkin sebelumnya sudah ada tegangan bocor yang masuk ke situ, dia lama-lama nanti pasti ada nilai kapasitansi di dalamnya. Jadi tegangan itu tersimpan di dalam tanah. Nah, itu kita harus buang dulu. Apabila ada tegangan lebih dari 3 volt, kita tidak diperkenankan untuk melakukan pengetesan. Soalnya nanti kalau kita paksakan melakukan pengetesan berbahaya ke unitnya, karena nanti ada tegangan balikan, dimana kalau ibaratnya kita injek 200 volt, otomatis nanti balikan ke alatnya ini lebih besar, dan bisa jadi nanti unitnya jebol atau terbakar untuk fuse-nya nanti di dalamnya.
atau bisa jadi sampai dengan komponen-komponen yang vital misalkan di trafo voltage-nya dan lain-lainnya nanti. Nah, untuk pengetesannya tadi kita tinggal melakukan menekan tombol tes di sini sekali. Nah, di sini akan ada indikator LED yang berwarna merah, dan nanti untuk stopnya kita tinggal tekan sekali juga, dan untuk datanya otomatis di hold. Nah, mungkin untuk review kita mengenai 4105DL cukup sekian. Apabila nanti teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada keperluan atau ada kebutuhan mengenai produk-produk instrumen atau produk-produk Kyoritsu dan lain-lainnya, bisa kontak kami melalui WA di sini, atau mungkin bisa juga mau sharing-sharing mengenai cara penggunaan alat atau pemilihan tipe, bisa juga di email ke alamat email sini. Dan nanti apabila sobat semua sedang membutuhkan alat instrumen, bisa juga browsing-browsing dulu melalui website kami di link berikut. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.